Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita sama-sama setelah menyelesaikan kewajiban sholat subuh dan sebuah kenikmatan yang luar biasa kita bisa melaksanakan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Teman-teman sekalian, oleh karena itu pertama-tama mari kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya semua umatnya, termasuk kita yang menantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, kita tentunya pernah mendengar sebuah nasihat yang cukup populer, ya, nasihat bijak yang cukup populer, ya, yaitu paksalah dirimu masuk surga dan jangan biarkan dirimu, ya, masuk neraka. Kira-kira demikian, ya. Jadi intinya paksakan dirimu untuk masuk surga dan jangan biarkan dengan ikhlas barangkali untuk masuk neraka. Nah, ini sebuah nasihat bijak yang sangat baik untuk kita camkan, dan di hari-hari belakangan ini itu menjadi salah satu faktor yang mendorong saya untuk melakukan siaran langsung di setiap ba'da subuh seperti ini. Mengapa teman-teman? Ya, jadi nasihat itu bunyinya paksalah dirimu masuk surga. Artinya apa? Kan goal kita sebagai makhluk Allah ini, ya, tujuan hidup kita, ya, adalah kelak kita di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, ya, kita masuk surga. Karena di akhirat hanya ada dua destinasi, ya, surga atau neraka. Ya, tentunya yang kita pilih adalah kita masuk surga, ya, kenikmatan yang maksimal, ya, karena Allah mengatakan bahwa kenikmatan kita di dunia ini baru diberikan 1%. 1% aja sudah dahsyatnya kayak gini, ya. Coba itu orang-orang yang kaya raya itu kan merasa udah dahsyat, itu punya rumah mewah, ya kan, bagaikan istana, punya kendaraan yang hebat-hebat, ya kan, hidup dengan cara yang hedonis, pokoknya serba mewah. Itu saja juga tetap masih 1%, ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sedangkan yang 99%-nya baru nanti diberikan di surga. Jadi artinya kita bisa membayangkan dan tak terbayangkan, karena surga itu belum pernah terbayangkan oleh pikiran manusia seperti apa. Allah hanya memberikan satu gambaran-gambaran di Al-Qur'an, ya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya kan, penuh kenikmatan, banyak pohon-pohon, buah-buahan, yang ketika kita memetik itu seolah-olah buahnya itu datang kepada kita. Meskipun pohonnya tinggi, tapi kita dengan mudah bisa memetik buahnya, ya kan. Kemudian bersandar di atas dipan-dipan, saling berhadapan-hadapan dengan teman-temannya, ya, bercanda, ya, nggak pernah tua, muda terus, ya kan, nggak ada rasa sedih, ya kan, tidak ada problem di surga itu, tidak ada problem, ya kan. Ada bidadari-bidadari yang cantik-cantik, ya kan, perawan, ya kan, istana-istana yang megah. Itu baru gambaran-gambaran supaya manusia ini ada motivasi, ya. Allah menjanjikan kenikmatan seperti itu, silahkan raih, ya. Ya, dan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, neraka, wah, mengerikan, ya. Konon untuk sampai dari atas neraka itu sampai ke dasar neraka itu, ya, jauhnya, lamanya waktu, durasinya itu 70 tahun. Nah, ini 70 tahun satuan waktu duniawi atau akhirat, ya.
Karena kalau satuannya akhirat, satuan waktunya akhirat ya lebih mengerikan. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, kalau 70 tahun akhirat berapa lama itu untuk mencapai dasar neraka itu. Naudzubillah ya. Serba susah, serba menyakitkan azab di neraka itu. Maka kembali kepada nasihat ya, paksalah dirimu masuk surga dan jangan biarkan dirimu dengan begitu saja masuk neraka. Artinya karena goal kita adalah masuk surga, ya kita paksakan. Karena ujian supaya bisa masuk surga itu hanya di dunia ini yang sebetulnya sangat singkat. Ya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Kalau ada yang 80, 90 sudah mulai langka ini ya. Sekarang ini rata-rata meninggal tuh 60 sampai 70 ya. Umatnya baginda Rasulullah ya. Hanya singkat ya di dunia ini, tapi itu menentukan masa depan kita di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu paksalah masuk surga. Paksalah dirimu untuk masuk surga. Artinya ya paksalah dirimu untuk berbuat baik, paksalah dirimu untuk mentaati Allah, paksalah dirimu untuk mengalukan banyak-banyak amal soleh, amal-amal kebaikan, kebajikan ya. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah upaya saya untuk memaksa diri saya untuk masuk surga. Paling tidak saya tercatat pernah melakukan suatu dakwah meskipun melalui media sosial ya kan. Tetapi ya ini yang bisa saya lakukan ya. Karena Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk sesuai dengan apa yang bisa kamu kerjakan. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ketika kita mampunya berdakwah melalui media sosial seperti ini, lakukanlah segera ya. Meskipun hanya 1 ayat ya kan. Meskipun yang nonton hanya sedikit ya, 25 orang, 50 orang, 100 orang, alhamdulillah dahsyat itu ya. Sama dengan kalau di musola atau di masjid itu kita kultum, kita ceramah disaksikan 50 orang udah banyak itu ya. Syukur-syukur mendengarkan sampai tuntas ya. Itu suatu yang luar biasa, dan syukur-syukur lagi apa yang kita sampaikan dikerjakan oleh mereka yang mendengarkan itu. Kita dapat jariah ilmu ya yang nggak putus-putus itu. Ya, jadi kembali teman-teman ya, paksalah dirimu masuk surga dan jangan biarkan dirimu masuk neraka. Ya, kalau membiarkan diri masuk neraka artinya membiarkan kita berbuat maksiat, membiarkan kita melakukan kezaliman, ya, membiarkan kita ini berbuat sewenang-wenang, membuat diri kita ini tidak adil terhadap orang, ya, membiarkan diri kita ini menjauhi perintah-perintah Allah, ya. Jadi itu artinya kita mengikhlaskan diri kita masuk neraka. Naudzubillah, ya. Jadi jangan seperti itu. Dan ingat teman-teman bahwa Allah menegaskan di Al-Qur'an berkali-kali ya di banyak surat dan ayat ya, Allah sebagai pencipta yang maha berkehendak, maka Allah memberikan atau memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa kalau gitu Allah nggak adil kok ada orang yang dikehendaki tersesat? Tidak. Pada dasarnya ada free will, ya, ada kebebasan berkehendak pada makhluknya. Allah membebaskan manusia, makhluknya ini untuk jadi apa saja, jadi bangsat, jadi bajingan, jadi koruptor, atau jadi orang baik, jadi penderma, jadi orang yang berbuat amal soleh, ya, itu pilihan manusia. Nah, ketika kita mulai kita sadar ya, kita sadar bahwa pikiran kita, kemudian perbuatan kita itu adalah pikiran dan perbuatan sebagai orang yang baik ya, di mata Allah. Itu artinya kita mendapatkan hidayah. Maka segera songsong hidayah itu, segera tangkap hidayah itu, lakukan. Ya. Kemudian kita bertanya, lalu bagaimana dengan para penjahat, para orang-orang yang zalim itu, ya, orang-orang yang berbuat maksiat itu, ya. Ya itu artinya dia digendaki oleh Allah untuk tidak mendapat petunjuk, bukan karena Allah kemudian pilih kasih, tidak. Si makhluk itu, si hambanya itu sudah memilih, ya, sudah memilih dia untuk menjadi orang jahat, dia menjadi koruptor, dia menjadi pembunuh, dia menjadi orang yang zalim, ya kan. Nah, jadi marilah kita berkaca kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang mudah menangkap hidayah, ya kan.
mampu membedakan antara yang hak dan yang batil ya. Ketika kita memilih yang hak, artinya Allah menghendaki kita jadi orang baik. Kita bersyukur alhamdulillah gitu kan. Tapi itu pun atas dasar pilihan kita sendiri gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi sebagai penutup saya ulangi lagi bahwa mari kita paksa diri kita ini masuk surga ya, dengan banyak berbuat kebaikan, mematuhi perintah-perintah Allah ya, menjauhi larang-larangannya, dan jangan biarkan kita ya kan dengan ikhlas untuk masuk neraka ya, membiarkan kita jadi orang jahat, membiarkan diri kita jadi manusia yang zalim dan seterusnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hamba Allah biasa saja yang berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha untuk menyampaikan kebaikan ya, walaupun hanya satu ayat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.